Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita sudah di hari Minggu, dan di hari Minggu saya menghadirkan bacaan pencerahan, ya. Sebuah bacaan timeless, artinya bisa dilihat kapan saja, tidak ada batas waktunya. Ini tentang sebuah situasi yang akan kita lihat dalam sebuah hubungan yang sedang mengalami sebuah permasalahan atau ya situasi hubungan yang mungkin di sini kurang begitu nyaman ya untuk dijalani oleh seseorang, siapa saja, siapapun yang merasakan situasi yang terbaca dari kartu yang akan terbuka nanti. Dan di sini saya juga akan melihat bagaimana semesta memberikan bimbingan dari kartu yang terbuka. Apa yang menjadi pesan atau apa yang menjadi guidance dari semesta untuk menghadapi persoalan yang seperti terbaca nantinya, ya. Jadi kita lihat apa persoalannya dan apa yang disarankan atau yang menjadi pesan semesta untuk menghadapi permasalahan itu. Itu yang disebut dengan divine guidance bacaan ini. Oke, kita akan mulai melihat dari kartu oracle-nya. Untuk divine guidance kali ini kita akan lihat kartu oracle yang pertama. Ini bacaan general ya, artinya mungkin saja kalian tidak merasakan persoalan yang saya lihat dalam bacaan ini. Jadi jadikan bacaan ini sebagai pencerahan. Di sini ada kartu Angel of Strength, Angel of Strength. Lalu kita lihat dari kartu oracle kedua. Ada kartu Call of the Muse. Call of the Muse, ya. Kita lihat dari kartu tarot untuk situasinya yang sedang dihadapi, yang sedang dilewati oleh seseorang dalam sebuah relationship bersama pasangannya barangkali ya. Di sini kita lihat apa yang menjadi permasalahannya. Ada Seven of Swords, ada Three of Pentacles, ada Ten of Swords, lalu ada Page of Swords, ya. Ada Seven of Wands dan ada The Chariot. Oke, di sini ada Five of Cups. Ya. Seperti itu yang menjadi kartu tarot yang akan kita lihat apa sih yang dilewati oleh seseorang di sini dalam perjalanan relationship-nya. Jadi kalau saya lihat begini, ini energi sebuah hubungan yang bisa dikatakan hubungan tentang kecurangan seseorang terhadap pasangannya, karena Ten of Swords itu energinya tentang pengkhianatan. Jadi mungkin saja di antara kalian yang melihat video ini, ya diakui atau tidak, kalian melakukan sebuah koneksi dengan seseorang yang bukan menjadi pasanganmu, dan itu jelas sebuah pengkhianatan. Kamu menyadari kamu melakukan tindakan curang. Dan saya melihat sekarang yang menjadi perasaan kamu itu adalah bagaimana kamu harus bisa melakukan perubahan, dalam arti kamu ingin sebuah kemajuan untuk hidup kamu, dalam arti kamu harus bisa meninggalkan begitu loh, meninggalkan energi untuk
melakukan tindakan yang tidak seharusnya atau melakukan hubungan yang curang itu, kamu seperti lebih memilih untuk move on dari hubungan kamu bersama seseorang yang lain, ya. Ini seperti ada keinginan di dalam diri kamu berpikir kamu harus melepaskan hubungan ini. Kamu harus bisa move on, kamu harus bisa meninggalkan hubungan yang tidak seharusnya ini dengan seseorang. Tetapi saya melihat di sini memang di dalam dirimu itu seperti ada keinginan untuk bisa melepaskan, tetapi ada sesuatu yang membuat kamu sepertinya ya bisa dikatakan di sini juga tidak bisa terlalu yakin begitu. Tidak bisa terlalu yakin untuk apa? Ya untuk meninggalkan hubungan itu. Karena kalau saya lihat di sini sepertinya selain kamu ada keinginan untuk seperti membuktikan diri bahwa kamu bisa meninggalkan hubungan kamu dengan yang lain, tetapi sebenarnya di dalam diri kamu itu masih juga ada kemauan untuk tetap terkoneksi atau tetap membangun hubungan dengan orang ketiga kamu di sini, ya. Ini situasinya seperti itu. Yang saya lihat di sini, ya memang ini sebuah situasi bagaimana kamu harus bisa mengendalikan diri. Kalau saya lihat seperti itu, kamu ini seperti ada energi masih bertahan juga dengan apa yang ingin kamu jalani bersama seseorang yang lain, pihak ketiga ini. Mungkin saja, kalau saya lihat dari kartu ini ya, mungkin saja kamu itu sudah merasa bahwa aku harus mengakhiri, aku harus ya bisa dikatakan meninggalkan hubungan ini. Mungkin saja seperti itu, tetapi dari pihak orang ketigamu, ini kalau saya lihat orang ketiga kamu itu seperti tidak bisa menerima kenyataan. Nah, artinya mungkin dia merasa nyaman bersama kamu, dia merasa kamulah orang yang bisa memberikan kebahagiaan buat dia, kamulah orang yang justru nyaman buat berinteraksi dengan dia dengan berbagai alasan. Supaya apa? Supaya hubungan ini tetap terjalin. So, itu yang membuat kamu kesulitan. Kesulitan untuk apa? Untuk bisa benar-benar melepaskan. Kamu kesulitan di sini karena ya bisa dikatakan kamu ingin menjauhi masalah, tetapi justru di sini ada sebuah pergerakan yang dilakukan oleh orang ketigamu barangkali ya. Orang ketiga yang ingin kamu hindari itu justru bisa saja di sini saya lihat sebagian justru ya seperti terus menguji kamu. Menguji kamu itu dalam arti mungkin dia terus berkomunikasi dengan kamu, dia terus ya bisa dikatakan di sini selalu berusaha begitu ya mendekati kamu, terkoneksi dengan kamu. Itu yang membuat kamu seperti ya bisa dikatakan di sini kesulitan untuk benar-benar melepaskan energi orang ketiga ini. Sehingga itu tadi kadang-kadang kamu seperti ada keinginan untuk bisa melepaskan, tapi kadang-kadang ada keinginan untuk kembali meneruskan hubungan ini, ya. Jadi kalau saya lihat di sini, mengapa energi kamu masih bertahan? Mengapa kamu masih kesulitan? Karena itu tadi, bisa saja juga ini karena dampak atau karena orang yang terkoneksi dengan kamu pun seperti berusaha untuk tidak mau begitu ya, tidak mau melepaskan kamu. Mungkin dia masih merayu, mungkin dia masih berusaha, mungkin dia juga masih berkomunikasi dengan kamu. Sehingga kamu di sini seperti seseorang yang ya bisa dikatakan sedang dalam situasi bermasalah. Ini situasi bermasalah yang dirasakan. Ini juga situasi sebenarnya kamu tidak bahagia. Saya melihat sebenarnya kamu tahu mengapa kamu harus mengakhiri hubungan ini dengan orang yang bisa dikatakan bukan pasanganmu ini ya. Karena kamu tahu bahwa di sini kalau kamu mengharapkan sesuatu kemajuan untuk hubungan ini ya jelas sepertinya sulit. Mungkin kamu merasa kamu sudah tidak bisa berharap untuk apa-apa yang akan terjadi dalam hubungan ini karena ya jelas situasinya di sini
Saya nggak tahu ya, karena kamu merasa kamu punya komitmen atau justru kamu juga terkoneksi dengan orang yang sudah berkomitmen. Jadi jelas itu situasinya akan sulit untuk membuat semacam kemajuan. Hubungan ini mau dibawa kemana ke depannya itu bermasalah. Tapi ya itu tadi, keinginan untuk mengakhiri, untuk melepaskan itu juga terhalang, atau bukan terhalang sih ya, itu juga masih membuat kamu tidak bisa melepaskan dengan sungguh-sungguh, karena bisa saja karena dari pikiranmu sendiri juga masih belum bisa atau belum mampu untuk melepaskan dia sama sekali, atau ya karena koneksi dengan dia itu masih berlanjut, masih ada. Itu masalah yang kamu hadapi bersama komitmenmu. Mungkin kamu sudah ada kesadaran di sini bahwa ini hubungan yang tidak benar, ini perselingkuhan, ini mengkhianati pernikahanmu, atau ya kamu menyadari itu kalau saya lihat di sini. Dan kamu berpikir bagaimana supaya sekarang perasaanmu itu nyaman, dalam arti udah kamu sepertinya nggak mau lagi deh nerusin hubungan ini, perselingkuhan ini. Tapi dampaknya mungkin saja sebagian di sini orang yang terkoneksi bersama kamu sebagai selingkuhanmu itu nggak mau ngelepasin kamu, ya. Biasanya seperti itu. Masih menghubungi, masih mengontak, masih merayu, masih mendekati, macam-macam caranya. Mungkin juga karena ada latar belakang yang dia harapkan ya. Biasanya sih kalau seseorang yang sulit untuk melepaskan itu ada hal-hal yang dia inginkan. Kalau dia hanya, ya bisa dikatakan dia seperti juga tidak terlalu mendapatkan sesuatu yang menurut dia bermanfaat untuk dia atau tidak menguntungkan untuk dia, dia pun mungkin akan melepaskan. Tapi kalau ada seseorang yang terus mengejar kamu, terus menginginkan kamu, itu pasti ada sesuatu hal. Walaupun dia tahu hubungan itu nggak boleh dijalani, pasti ada sesuatu hal yang membuat dia nggak mau melepaskan kamu begitu saja. So, apa pesan dari semesta di Divine Guidance ini? Ya jelas, kalau kamu ingin mengakhiri, akhiri segalanya, akhiri semuanya. Ya. Akhiri itu bukan hanya dalam mulut, dari mulutmu saja sudah aku nggak mau lagi. Akhiri itu dengan segala hal, termasuk tentang reaksi kamu kepada dia, ya, tentang bagaimana kamu menanggapi dia, atau akhiri semua hal yang membuat kamu bisa terkoneksi bersama dia. Akhiri itu. Yang jelas akhiri juga perasaanmu, akhiri juga pikiran-pikiran kamu terhadap dia. Kalau memang di sini kamu mau move on, mau pergi meninggalkan hubungan ini, kamu harus bergerak. Mungkin kalau kamu terasa kesulitan, saya katakan, kalau memang terasa kesulitan di sini, kamu bisa saja, ya, kamu seperti seseorang yang butuh motivasi. Kalau saya lihat, butuh motivasi, butuh nasihat, butuh dukungan, ya, butuh semacam orang yang juga bisa memberikan seperti saran kepada kamu. Itu apa? Ya bisa saja di sini seseorang yang punya keahlian untuk itu. Kalau kamu merasa sulit, tapi kalau kamu mau usaha sendiri juga bisa. Kalau kamu mau bergerak di sini dalam arti ya tinggalkan dia. Tinggalkan dengan cara, ya dalam arti di sini tidak usah lagi mengikuti apa yang menjadi kemauan dia. Sulit Mbak Eva, dia selalu menghubungi. Tinggalkan atau akhiri semua komunikasi kontak dengan dia. Itu salah satu cara. Itu dasarnya. Kalau memang ingin benar-benar mengakhiri hubungan yang seperti itu, akhiri segalanya. Itu bukan cuma dari niat. Ada yang bilang niat sih mengakhiri Mbak Eva, tapi rasanya kok masih sulit, nanti muncul lagi perasaan ke dia. Itu namanya nggak mengakhiri. Ya, kalau mengakhiri itu ya semuanya. Pikiran kamu ke dia itu juga nggak usah dipikirkan lagi. Perasaan kamu ke dia itu juga jangan dirasakan lagi, diakhiri, begitu loh. Karena kalau saya lihat di sini ya, bisa dikatakan kamu itu masih ada perasaan yang
Mungkin saja di sini yang kamu pikirkan itu tentang tentang hal-hal yang menjadi isu di antara kalian. Saya nggak tahu, macam-macam isu di antara kalian itu apa yang membuat kamu dan dia seperti nggak bisa terlepas. Itu pasti ada. Pasti ada. Ya jelas ada, Mbak Eva, cinta. Wah, cinta. Kamu cinta dengan dia cinta dengan kamu. Kenapa kamu bertahan dengan komitmenmu? Sekarang kalau kamu merasa hubungan ini salah, ini pengkhianatan, ini perselingkuhan, kamu memilih siapa? Kamu memilih dia atau memilih pasanganmu? Sementara kamu di sini energinya ya memang ingin mengakhiri, ya akhiri. Kamu di sini kalau saya lihat ya, kenapa kamu kesulitan? Karena kamu masih stalking juga bisa. Karena kamu masih mencari tahu tentang dia, mencari informasi tentang dia. Itu yang membuat kamu sulit mengakhiri perasaan kamu ke dia. Dukungan itu macam-macam. Dukungan itu bisa dari orang-orang terdekat. Dari suami atau dari istrimu, dari anak-anakmu, dari orang yang kamu percaya. Coba sekarang kamu lebih mencari menghabiskan waktu atau melakukan semacam perubahan dengan lebih mendekatkan diri kepada suami atau istrimu. Seperti itu. Ada yang bilang ngomong sih gampang, Mbak Eva, katanya. Ya ngomong sih gampang karena kamu nggak mau berubah, ya. Karena kamu masih mau ngikutin perasaan kamu. Justru diomongin supaya kamu berubah gitu loh. Jadi diubah pola pikirnya. Jangan merasa ngomong gampang, Mbak Eva, tapi menjalankannya itu sulit. Menjalankannya sulit itu karena memang diri sendiri nggak mau. Kalau sudah bilang, saya katakan kalau sudah bilang sulit, pasti sulit. Kalau orang mau diet aja, sudah ngomong sulit, nggak bakal kurus-kurus dia. Dari pola pikir. Jadi kalau misalnya di sini memang ingin mengakhiri hubungan, ya, mengakhiri hubungan itu bagaimanapun caranya diakhiri segalanya, ya. Diakhiri itu bukan saja dari niat kamu, niat itu sudah bagus, tapi apapun yang membuat kamu bisa terkoneksi lagi dengan dia, akhiri itu. Untuk mengakhiri perasaan, pikiran itu memang ada proses. Prosesnya seperti apa? Mungkin kamu perlu itu tadi, bantuan dari para ahli, ya, yang punya keahlian, mungkin dari para orang-orang yang punya keahlian untuk, ya, seperti psikolog, psikiater yang bisa membantu kamu kalau kamu memang sudah kesulitan. Atau ya itu tadi, dukungan orang-orang terdekat. Lebih banyak mendekati atau lebih banyak mencari waktu, kesempatan itu bersama orang-orang terdekat kamu, agar pikiran kamu itu nggak kemana-mana. Yang saya lihat di sini, kamu harus bisa mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang tepat untuk diri kamu. Sekali lagi di sini, kalau kamu memang sudah merasa tidak sabar, dalam arti kamu tidak sabar untuk meninggalkan hubungan ini yang nggak benar ini, ya, kamu harus bisa menunjukkan kualitas dirimu. Kualitas dirimu itu yang menentukan apakah kamu mau menjadi seseorang yang lebih baik, dalam arti menjalani kehidupan yang sewajarnya sebagai seorang pasangan dari pasanganmu, atau ya kualitas diri kamu memang kamu ingin berselingkuh aja. Ini tentang kualitas diri. Kamu melakukan tindakan yang seperti itu, tetap bertahan, tetap ingin memberikan peluang dan sebagainya tentang hubungan kamu bersama orang lain, kualitas diri kamu terlihat dari situ. Kamu orang bener apa enggak? Gitu. Kalau kamu merasa benar apa yang kamu lakuin, bahwa kamu merasa berbahagia dengan orang ketiga kamu, saya katakan jangan berlaku curang. Itu jelas kamu berlaku curang. Kamu bahagia dengan yang lain tapi kamu masih berdiam dengan pasanganmu. So, saya lihat di sini energi Five of Cups ini tentang berjuang, ya.
Tidak ada sesuatu hal itu bisa berubah dengan cepat kalau kita tidak mau berjuang. Semua itu ada prosesnya. Sekarang berjuang tentang kemauan diri itu mau atau tidak melakukan tindakan itu saja. Jangan belum-belum sudah mengatakan ngomong gampang Mbak Eva, ngomong gampang tapi kamu maunya cepat-cepat berubah begitu ya kan? Maunya cepat-cepat nggak mikirin dia, orang ketiga kamu. Ya nggak bisa, bagaimanapun kita masih akan memikirkan orang ketiga, tapi bagaimana kita berproses untuk tidak lagi terkoneksi, tidak lagi ada hubungan dengan dia. Kalau mengingat itu wajar, mengingat wajar, tapi jangan karena mengingat kamu masih memberikan peluang. Ngerti? Beda ya. Namanya kita mengingat itu wajar. Orang yang sudah pergi pun mendahului kita, kita pasti ingat kok. Apalagi orang yang masih hidup. Mengingat wajar, asalkan jangan beri peluang lagi, jangan beri kesempatan lagi. Itu poinnya. Dan bagaimana caranya? Ya itu tadi, proses kamu meninggalkan ingatanmu atau pikiran perasaan kamu, terutama perasaan di sini. Kalau ingatan, saya katakan kalau mengingat itu pasti ada. Selama kita hidup, kita pasti mengingat. Hanya sekarang bagaimana presentase mengingat kita ketika kita mungkin pada awal-awal mungkin lebih sering mengingat dia, nanti seiring berjalannya waktu mengingat dia itu hanya ya sekali dua kali gitu loh. Jadi sekali lagi di sini, kalau memang ingin mengakhiri sebuah hubungan yang salah, perselingkuhan, pengkhianatan, apapun itu, ya, kamu harus punya kemauan untuk dirimu sendiri melakukan pergerakan, dalam arti ya akhiri semuanya, akhiri juga apa yang tidak perlu lagi kamu lakukan terhadap dia, apalagi memberi peluang. Akhiri komunikasi, akhiri apapun yang berkaitan dengan dia. Soal perasaan kamu masih ada, itu proses. Walaupun ada perasaan masih menggantung di dalam diri kamu, proses. Lewati aja itu dengan tetap pegang prinsip bahwa kamu nggak mau lagi memberikan peluang buat orang itu. Yakin seiring berjalannya waktu, kalau kamu mau tetap berpegang pada situasi itu, kamu bisa. Asalkan sekarang mau. Ya. Angel of Strength, kamu itu punya kekuatan. Kamu itu diberikan kekuatan, diberikan keberanian, potensi, ya. Ini juga tentang kesabaran. Nggak ada segala sesuatu itu langsung bleng, berubah begitu ya, langsung hilang dari ingatan kita, nggak ada. Bersabar, berproses, dan tetap pegang apa yang menjadi prinsipmu, bahwa kamu nggak mau lagi ada di dalam situasi itu. Call of the Muse, ini tentang kamu harus lebih banyak berkontemplasi ya. Dibantu dengan situasi yang seperti itu, berkontemplasi, meditasi, atau ya kalau berkontemplasi di sini mungkin kamu perlu menenangkan pikiran kamu, mungkin kamu itu tadi perlu bantuan dari terapis, dari para konsultasi, begitu ya, dengan cara berkonsultasi maksud saya. Ya seperti itu. So, saya melihat seperti itu ya buat kalian yang memang ingin berubah, yang selama ini menjalin hubungan yang salah, yang tidak seharusnya dengan seseorang yang bukan menjadi pasanganmu. Kalian harus kuat dan harus punya kemauan. Itu saja kuncinya. Kemauan untuk berubah dengan tetap berpegang pada prinsip pendirian kamu. Jangan beri peluang apapun. Batasi semua hal yang terkoneksi dengan dia. Soal perasaanmu masih timbul tenggelam, itu seiring waktu akan berkurang. Kalau kamu pegang prinsip. Pegang prinsip dalam arti sekarang fokus saja untuk kehidupan kamu, dengan komitmen kamu, dengan pernikahan kamu sendiri. Lebih banyak mendapatkan melewati hari-hari kamu dengan orang-orang terdekat kamu, atau kalau perlu kamu bisa meminta para ahli di sini untuk lebih menetralisir lagi, menyeimbangkan lagi perasaan kamu atau pikiranmu. Oke,
Seperti itu ya, mudah-mudahan ini membantu untuk divine guidance kali ini.